Halo, selamat pagi teman-teman. Perkenalkan nama saya Manael Aditya. Hari ini saya akan membahas apa aja sih materi yang akan kita pelajari atau akan kita bahas dalam e-course strategi jualan produk digital. Nah, saya sendiri Manael sudah mulai jualan produk digital dari tahun 2019. Lalu akhirnya 1 tahun terakhir ini saya fokus untuk jualan produk digital. Seperti itu teman-teman. Nah, di video ini saya akan bahas kira-kira apa aja sih yang akan teman-teman pelajari dan materi apa aja yang teman-teman akan dapatkan dalam e-course strategi jualan produk digital ini. Nah, sebelumnya izinkan saya menunjukkan data. Ini mungkin untuk teman-teman yang baru mau mulai jualan produk digital. Eh, Datanya di tahun 2024 terakhir ini datanya cenderung naik ya teman-teman. Ini teman-teman bisa ngelihat datanya. Nah, di 2025 saya kira juga akan ada kenaikan karena saya ngelihat marketnya masih luas sekali, masih banyak sekali market produk-produk yang bisa dijual. Jadi untuk teman-teman yang baru mau mulai jualan produk digital, jangan ragu karena marketnya masih sangat luas. Nah, lalu saya sendiri ngelihat data dalam Google Trends, produk-produk digital yang rame. Nah, ini teman-teman bisa lihat kelas online, ebook dan template. Nah, dari data ini yang paling rame ini template teman-teman. Nah, jadi mungkin teman-teman yang mau untuk jualan produk digital, mungkin bisa mencoba jualan template. Tapi kalau teman-teman yang sudah jualan produk digital, sudah ada ebook atau kelas online, tidak masalah karena marketnya masih sangat luas sekali. Nah, lalu selanjutnya saya akan menjelaskan apa aja materi yang akan kita bahas. Nah, untuk materi di e-course ini kita ada membagi 2 jenis materi, ada materi basic. Ini untuk teman-teman yang belum pernah jualan produk digital atau belum pernah beriklan di Facebook Ads. Ini ada materinya bagaimana cara kita setup akun business manager, cara kita setup pixel, nah sampai cara bagaimana untuk kita bisa setup pixel di order online atau platform jualan online yang bisa kita gunakan untuk jualan produk digital. Seperti itu teman-teman. Lalu jadi di materi basic ini buat teman-teman yang belum pernah beriklan, insya Allah dengan mempelajari materi ini teman-teman akan lebih paham bagaimana cara beriklan, dari bikin akun BM, cara kita setup pixel. Pixel itu apa sih? Pixel itu adalah untuk kita men-tracking data yang kita dapatkan dari customer gitu, supaya datanya kita bisa dapatkan seperti berapa banyak jumlah klik, berapa banyak orang yang add to cart, berapa banyak orang yang beli. Nah, data itu semua itu kita bisa kumpulkan dan kita bisa memanfaatkan data itu untuk kita bisa retargeting lagi, untuk kita bisa gunakan marketing lagi. Seperti itu teman-teman. Nah, jadi untuk materi basicnya kurang lebih seperti itu. Lalu lanjutkan dengan materi teknis. Materi teknis ini untuk teman-teman yang memang sudah pernah beriklan. Ini saya akan lebih banyak membahas di materi teknis ini karena memang materi teknis ini banyak sekali yang perlu kita bahas. Khususnya awalnya produk funnel, marketing funnel, cara menurunkan CPM, memahami matriks iklan, sampai cara scale up-nya bagaimana gitu. Nah, untuk di materi teknis ini untuk teman-teman yang sudah pernah beriklan atau iklan yang masih boncos, mungkin teman-teman bisa pelajari dan mungkin bisa praktekkan di materi teknis ini.
Saya akan tunjukkan sedikit kurang lebih ini materi yang kita bahas mulai dari funnel. Funnel ini kita ada dua jenis funnel, product funnel dan marketing funnel. Nah, apa itu product funnel? Nah, product funnel ini nih ada lead magnet, tripwire, main product gitu. Nanti di materi ini akan saya jelaskan lead magnet itu apa, tripwire ini apa, main product ini apa, dan gunanya kita memahami product funnel ini apa sih teman-teman. Nah, dengan teman-teman memahami product funnel ini, teman-teman bisa menjalankan teknik marketing itu satu. Lalu kedua, teman-teman juga dengan paham product funnel ini, teman-teman bisa melakukan eh, bisa melakukan remarketing ke orang-orang yang sudah melakukan pembelian. Jadi teman-teman kalau memang sudah memiliki database yang banyak, dengan teman-teman memiliki paham product funnel, teman-teman bisa mendapatkan kembali penjualan tanpa harus mengeluarkan biaya iklan gitu teman-teman. Nah, lalu ada marketing funnel. Nah, untuk marketing funnel ini cara bagaimana sih kita bisa berjualan di Facebook Ads gitu. Karena untuk jualan produk digital di Facebook Ads kita tuh perlu paham yang namanya marketing funnel. Berbeda dengan jualan produk fisik. Kalau produk fisik customer bisa lebih percaya karena customer bisa COD dan bisa ngelihat barangnya. Sedangkan kalau produk digital, sorry, mohon maaf. Kalau produk digital, teman-teman harus membuat customer lebih percaya. Membuat customer percaya dulu baru mereka akhirnya bisa melakukan pembelian. Nah, jadi saya akan bahas apa itu marketing funnel dan bagaimana sih cara kita menerapkan marketing funnel ini. Dengan teman-teman memanfaatkan marketing funnel ini, insya Allah teman-teman bisa meningkatkan penjualannya dan CPM juga akan lebih murah gitu teman-teman. Nah, lalu matriks iklan yang akan saya bahas karena matriks iklan ini penting sekali untuk kita pelajari, apalagi untuk jualan produk digital kita sangat penting untuk kita memahami matriks iklan. Nah, lalu sampai bagaimana cara scale up teman-teman ya. Sampai cara scale up-nya bagaimana akan saya jelaskan di materi ini. Nah, kurang lebih seperti itu untuk materi teknisnya. Nah, selain itu saya juga ada membuat materi bonus, teman-teman. Jadi, apa sih materi bonus? Materi bonus ini adalah studi kasus yang kadang ini terjadi di teman-teman dan ini juga yang saya alami. Ini juga yang saya alami sendiri, jadi saya saya sudah alami sendiri dan saya menemukan sorry, mohon maaf. Saya menemukan strateginya gitu. Jadi studi kasus bagaimana sih cara kita testing supaya kita tidak boncos. Untuk kita jualan produk di Facebook Ads, teman-teman pasti paham kita perlu banyak testing, dari testing konten, testing targeting, testing landing page dan banyak hal lainnya. Nah, saya menemukan cara gimana sih cara supaya kita tuh testing bisa testing banyak hal tapi kita bisa meminimalisir boncos. Nah, di materi bonus ini juga saya sudah bahas lengkap bagaimana caranya. Lalu studi kasus kedua adalah CPM mahal tapi tetap bisa profit. Nah, ini juga sering dialamin untuk teman-teman yang jualan produk digital. Sudah mencoba berbagai cara untuk menurunkan biaya CPM tapi uh, masih tetap mahal. Nah, sebenarnya yang paling penting kita pahamin itu adalah kan bagaimana caranya supaya kita beriklan dan kita bisa mendapatkan profit. Kan seperti itu teman-teman. Jadi CPM ini memang mempengaruhi berapa banyak orang yang akan ditampilkan iklannya oleh Facebook. Tapi walaupun CPM mahal, kita masih bisa tetap menghasilkan profit teman-teman dari campaign yang teman-teman jalankan. Itu. Jadi saya sudah jelaskan di studi kasus ini bagaimana caranya supaya kita bisa tetap profit
dari campaign yang memang CPM-nya itu mahal gitu. Jadi ada caranya, ada tekniknya, jadi teman-teman tidak perlu takut, tidak perlu khawatir kalau CPM mahal. Masih ada cara yang kita bisa lakukan untuk bisa mendapatkan profit dari CPM yang mahal itu. Nah, lalu selanjutnya adalah studi kasus, bagaimana sih cara testing kalau kita ada produk digital gitu. Mungkin ini teman-teman yang baru mulai untuk jualan produk digital, mungkin masih bingung apa aja sih yang harus testing, dan karena kita terlalu banyak indikator yang perlu kita testing, hal-hal yang perlu kita testing, jadi kadang kita overwhelm, jadi kadang kita bingung sendiri, kita harus mulai testing dari mana nih. Itu pun yang saya alamin dulu gitu. Jadi saya bingung saya harus mulai testing dari mana, karena landing page perlu testing, penawaran perlu testing, konten perlu testing, targeting perlu testing. Jadi banyak hal sekali yang masih perlu kita testing. Jadi bingung kita harus mulai testing yang mana dulu. Nah, ini saya sudah jelaskan studi kasusnya, hal-hal apa aja yang penting untuk kita testing pertama kali gitu. Dari awal kita launching produk baru sampai nanti kita dapat produk winning dan kita bisa tinggal scale up di sana, teman-teman. Nah, dengan e-course ini kalau teman-teman masih bingung gimana? Nah, dengan e-course ini kita memberikan akses untuk teman-teman bisa konsultasi secara private dengan saya pribadi. Jadi teman-teman bisa tanya langsung kendalanya teman-teman apa. Jadi saya bisa memberikan solusi atau insight-insight yang mungkin lebih terarah dan lebih sesuai dengan kebutuhan teman-teman gitu. Untuk konsultasi private ini kita bisa melalui chat ataupun kita melalui Google Meet. Nah, jadi kita akan memberikan akses khusus untuk bisa konsultasi dengan saya secara pribadi. Nah, kurang lebih seperti itu teman-teman. Jadi teman-teman yang masih bingung bagaimana caranya jualan produk digital, mungkin dengan e-course ini teman-teman bisa sangat terbantu, dan insya Allah teman-teman bisa mendapatkan profit dari jualan produk digital Facebook Ads. Sekian video dari saya. Terima kasih.